pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu menyimak dan menganalisis. Peserta didik mampu menyimak, mengidentifikasi dan menganalisis struktur teks observasi, yaitu ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat secara tepat berdasarkan isi video observasi yang didengarkan atau yang ditonton. Yang kedua, menyampaikan kembali. Peserta didik mampu menyimak dan memahami informasi hasil observasi yang disajikan dalam video, kemudian menyampaikan kembali hasil pemahamannya mengenai struktur teks observasi secara lisan percaya diri, komunikatif, serta menggunakan bahasa yang betul sopan, santun, dan jelas. Sebelum itu, adanya ibu pernah nggak mengobservasi objek yang ada di lingkungannya? Seperti apa itu? Coba Helen dijelaskan. Misalnya ibu, saya pergi ke sebuah taman. Di sana saya melihat ada bunga matahari yang berwarna kuning, ukurannya kecil, berwarna daun yang berwarna hijau. Berarti Helen mengobservasi lingkungan yang ada di taman itu ya? Iya, Bu. Kalau Salsa pernah tidak mengobservasi objek yang ada di sekitar rumah? Nah, ibu, kucing. Kucing berwarna oranye itu, terus ada kucing juga yang berbeda warna. Oh, berarti ada ibu sudah pernah tuh ya mengobservasi keberadaan atau lingkungan di rumah ya? Baik. Pembelajaran hari ini kita yaitu tentang struktur teks laporan hasil observasi. Siapa yang tahu mengetahui apa itu teks laporan hasil observasi? Ayo, coba Desi. Teks yang berisi penjelasan mengenai suatu objek atau fenomena. Oh, ya bagus Desi. Terima kasih kepada Desi. Teks observasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu objek atau fenomena berdasarkan hasil pengamatan langsung. Teks ini bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pembaca atau pendengar mengenai suatu objek secara jelas, rinci, dan sesuai dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan, sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca secara akurat. Baik, kita masuk kepada struktur teks observasinya. Nah, struktur teks observasi itu adalah yang disusun secara sistematis dan bertahap, mulai dari bagian awal, isi, hingga penutup, agar informasi yang disampaikan mudah dipahami oleh pembaca. Setiap bagian dalam teks laporan hasil observasi memiliki fungsi dan ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan jenis teks lainnya. Teks observasi itu memiliki 3 struktur. Yang pertama itu pernyataan umum. Pernyataan umum itu merupakan gambaran umum atau definisi dari sebuah objek yang kita teliti. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini rincian bagian atau ciri-ciri dari objek yang kita amati ya. Yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini merupakan fungsi atau kegunaan atau manfaat dari objek yang kita amati. Nah, untuk menambah pemahaman anak-anak ibu akan memberikan penjelasannya, yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum itu definisinya, pernyataan umum merupakan bagian awal dalam teks laporan hasil observasi yang berisi gambaran umum, definisi, atau klasifikasi mengenai objek yang diamati. Fungsinya yaitu pada bagian ini dijelaskan informasi dasar tentang objek yang kita baca, memperoleh pemahaman awal sebelum membaca penjelasan lebih rinci.
Nah, karena Laras telah membacakannya, menurut Laras kenapa dia masuk ke dalam deskripsi bagian? Karena menjelaskan ciri-ciri kucing. Nah, ciri-ciri kucing itu misalnya kucing seperti apa? Karena kucing mempunyai kaki empat, dengan cakar tajam untuk memanjat dan menangkap mangsa. Selanjutnya, Kedua, kucing memiliki mata yang tajam. Ketiga, Mempunyai ekor yang membantu menjaga kebersihan tubuh. Dan kucing memiliki karakteristik yang berbeda. nah baik, tepuk tangan kepada Laras dulu. Selanjutnya yaitu deskripsi manfaat. Ibu minta kepada Desi untuk dibacakan. Kucing memiliki berbagai manfaat bagi manusia. Selain menjadi hewan peliharaan yang dapat menghibur, kucing juga membantu mengurangi populasi tikus di lingkungan rumah. Kehadiran kucing sering memberikan rasa nyaman dan mengurangi stres bagi pemiliknya. Tidak sedikit orang yang menjadikan kucing sebagai teman bermain maupun sahabat di rumah, karena tingkah lakunya yang aktif dan menggemaskan. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang memelihara kucing dan merawatnya dengan baik. Nah, Desi kan sudah membacakan nih. Menurut Desi, kenapa sih bagian ini termasuk di deskripsi manfaat? Karena di sini kucing memiliki manfaat, bisa menangkap tikus dan bisa menangkap tikus di rumah. Baik. Juga membantu mengurangi populasi tikus di lingkungan rumah. Nah, bagus ya menurut Desi karena kucing dapat mengurangi populasi tikus di lingkungan rumah ya. Beri tepuk tangan kepada jawaban Desi. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan AKPD kepada anak-anak. Tapi sebelum Ibu memberikan AKPD-nya, Ibu akan menampilkan sebuah video. Dari video itu anak-anak menyimak dan memahami hasil video itu, karena di video itu nanti Ibu menjadikan sumber untuk kalian mengerjakan AKPD yang Ibu berikan nanti ya. Tolong diperhatikan. Kalau dipahami ya. kalian tahu tidak apa itu lingkungan? Semua yang ada di sekeliling kita disebut lingkungan. Lingkungan itu ada apa saja ya? Kita cari tahu yuk bersama Pipo, Lula, dan Bob. Lingkungan rumah. Lingkungan rumah adalah tempat kita tinggal. Di lingkungan rumah Pipo, Lula, dan Bol ada banyak rumah. Selain itu, ada banyak tumbuhan hijau. Lingkungan rumah mereka sangat bersih dan asri. Yuk kita lihat rumah Pipo. Rumah Pipo juga nyaman dan bersih. Ada jendela yang dibuka setiap hari agar udara segar dan cahaya matahari bisa masuk lewat jendela. Wah, kamar Pipo juga bersih dan rapi. Pasti Pipo rajin merapikan kamarnya setiap hari. Mulai dari merapikan tempat tidur, menyusun buku-buku di meja, dan tidak lupa membereskan mainannya setelah selesai bermain. Di kamar Pipo juga ada jendela supaya udara dan cahaya matahari bisa masuk. Kamar mandi Pipo selalu bersih dan wangi. Lantainya tampak bersih karena disikat secara teratur. Kamar mandi selalu disiram setelah selesai digunakan. Nah, anak-anak itu sudah menyimak hasil video yang Ibu tampilkan tadi kan? Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan AKPD kepada anak Ibu dan Ibu akan membantu kalian membagikan kalian menjadi dua kelompok ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2 ya. Nah, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan KPD-nya ya. Mulai dari sekarang.
Nah,